Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, materi kisi-kisi tentang soal ulangan tengah semester informatika. Nah, kompetensi yang akan Pak Guru uji di soal nomor 11, bagaimana kalian memahami fungsi fitur pemformatan teks dan tab font di Microsoft Word. Nah, materi yang kalian harus pelajari adalah tab font pada Microsoft Word itu dan fungsinya. Pelajari itu. Nah, contoh fitur change case atau ukuran kertas, ukuran huruf ya. Itu digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf besar atau huruf kecil. Lalu fitur font style ya, digunakan untuk mengubah jenis huruf dalam dokumen. Terus fitur strike through itu berfungsi untuk memberikan garis coret di tengah. Tab font memiliki berbagai opsi pemformatan seperti bold, italic, underline, dan text. Bold ini kasih tebal huruf, italic ini kasih miring huruf, underline ini berarti garis bawahi, dan warna teks. Nah, arah belajar kalian ya, itu kalian harus memahami ikon-ikon yang ada di tab font dan fungsinya. Yang kedua, kalian harus mengetahui cara mengubah huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan change case. Yang ketiga, kalian harus mengenali berbagai opsi pemformatan teks di dalam Word. Nah, seperti apa tab font? Nah, kalau kalian buka Word, ini dia tab font yang ada Pak Guru lingkari merah ini. Nah, fungsi yang ini untuk apa? Nah, jangan sampai soalnya bentuknya gambar, lalu ada gambar seperti ini, lingkaran ini, baru ditanya ini fungsinya apa. Nah, kalau yang ini fungsinya apa. Nah, begitu ya. Kalau yang miring ini fungsinya apa, yang ini fungsinya apa. Nah, jangan lupa ini miring ini tadi apa, italic, lalu ini bold, ini underline. Nah, fungsi ini apa? Nah, ini untuk menggaris huruf. Strike through ya. Kalau ini untuk apa? Nah, silakan buka di Word lalu pelajari ini setiap fungsi-fungsi yang ada dalam tab font. Nah, ini semua di dalam Word digunakan untuk memformat teks ya. Ini fungsi-fungsinya untuk memformat teks. Nah, ini fungsinya untuk apa? Silakan pelajari. Yang ini untuk apa? Ini. Nah, semua yang ada di lingkaran sini silakan pelajari, karena pasti Pak Guru ambil salah satu dari yang dilingkari di sini ya. Dan akan ditanyakan apa fungsi dari salah satu fitur font yang Pak Guru lingkari. Oke ya. Nah, untuk soal nomor 12 itu Pak Guru akan menguji kalian dengan bagaimana kalian memahami fitur efek teks pada Microsoft Word. Nah, materi yang kalian pelajari adalah fitur Word Art di Microsoft Word. Itu memungkinkan pembuatan teks dengan efek khusus seperti bisa untuk bayangan, warna gradiasi, gradient fill, lalu gaya tulisan unik. Nah, ini dia fitur text effect. Nah, dalam tab font juga digunakan untuk menambahkan efek tambahan pada teks seperti glow, reflection, dan outline. Nah, perbedaannya antara word art dengan text effect itu apa? Ini ya, word art dan text effects pada Word itu apa? Word art ini membuat teks kolaboratif dan artistik, sedangkan teks efek ini menambahkan efek visual ke teks biasa. Nah, Pak Guru biar lebih jelas coba contohkan. Nah, kita coba buka Word. Ini dia ya. Misalnya kita tulis, kita coba-coba. Nah, coba-coba kita blok. Lalu kita blok. Lalu ini tadi yang Pak Guru suruh lihat tab font ini tadi fungsinya untuk apa-apa. Yang ini untuk memperbesar. Nah, ini text effect. Text effect ini, nah ini kita bisa warnai, kita bisa garis ini, coret tulisannya kita coret. Nah, ini semua kita memberikan efek pada teks. Sementara
yang ini sisipkan, lalu ini ini dia, ini disebut dengan word art. Nah, kita bisa tambahkan di sini teksnya di sini. Nah, apa yang mau kita buat silahkan kita tulis di sini. Nah, ini kita tinggal hapus ke sini. Nah, hapuskan. Nah, gitu ya. Format bentuk. Di sini kita bisa atur-atur semuanya, gradiennya, gayanya, ini format efek bentuknya. Kita bisa jadikan rotasi seperti ini. Nah, silakan pelajari dia. Nah, format bentuk ini tab format bentuk tidak akan muncul, tab format tidak akan muncul kalau kita tidak klik. Kalau kita klik, nah baru format bentuknya ini akan muncul. Nah, ini berarti tinggal kita edit. Nah, yang di soal tadi jelaskan antara pemberian efek pada teks biasa seperti yang pertama ini dan bagaimana efek pada word art ini ya. Nah, pada word art ini. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Jadi silakan bisa uji coba di komputer kalian masing-masing. Nah, selanjutnya arah belajar kalian harus memahami fungsi word art. Ingat, word art dan text effect pada Microsoft Word. Jadi silakan cari-cari di internet apa itu word art dan apa itu text effect. Lalu yang kedua, bagaimana mengetahui cara menambahkan dan mengedit efek pada teks agar lebih menarik. Yang ketiga, mengenali letak fitur ini pada Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 13. 13 itu soalnya adalah memahami cara menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Nah, kalau kita ingin menyisipkan gambar, bagaimana caranya? Nah, materi yang kalian harus pelajari itu yang pertama adalah cara menyisipkan gambar di Microsoft. Itu bisa kita ambil dari file langsung, yaitu untuk menyisipkan gambar yang sudah tersimpan di komputer, atau bisa kita clip art dulu tersedia di versi lama. Nah, clip art ini dulu tersedia di versi lama berisi koleksi gambar bawaan pada Microsoft Word. Jadi Microsoft Word itu juga versi lama punya penyimpanan atau clip artnya ya. Kalau untuk yang sekarang coba guru cek punya Pak Guru. Sudah tidak ada lagi ya di versi yang Pak Guru punya ya. Iya. Kalau dulu itu ada clip art 2003 itu ada. Jadi itu ada gambar-gambar yang tersedia langsung di Microsoft Word. Nah, kalau berikutnya adalah auto save untuk membuat bentuk shape seperti lingkaran, panah dan lain-lain. Lalu chart untuk menyisipkan grafik atau diagram. Nah, ini adalah cara-cara untuk menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Ingat, ada opsi-opsi atau pilihan untuk menyisipkan gambar itu ada 4 ya. Nah, untuk gambar dari hasil scanner atau kamera langsung itu kita bisa gunakan fitur insert picture lalu from scanner atau kamera yang tersedia di versi lama. Ini juga tersedianya di versi lama. Versi terbaru Microsoft Word tidak lagi memiliki fitur ini, tetapi pengguna bisa memindai gambar terlebih dahulu lalu menyisipkannya secara manual menggunakan from file. Jadi kita lihat di sini. Contoh, Pak Guru mau insert atau sisipkan. Kalau gambar ya silahkan bisa, ini dia ya, bisa sisipkan gambar. Nah, sisipkan gambar, tinggal kita ambil dari from file atau dari ini perangkat ini. Nah, dari file ini ya, kita tinggal cari gambar mana yang kita mau ambil, silahkan kita ambil. Ada juga untuk membuat bentuk yang tadi ya, ini misalnya kita bisa buat bentuk. Nah, ada juga kalau kita mau sisipkan, bisa sisipkan icon misalnya. Ini kita ambil dari internet ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada stok-stok dari icon ini gambar-gambar stok. Misalnya kita ambil ini, sisipkan. Nah, ini contoh. Nah, lanjut, ada juga kita bisa ambil model 3D dari perangkat ini atau smart art. Nah, ini contoh-contoh diagram kita bisa sisipkan. Nah, ini isikan teksnya, silakan sesuaikan. Nah, ini contoh-contoh menyisipkan gambar. Nah, proses menyisipkan atau insert gambar ini tidak akan jadi kalau kalian belum mengklik tab sisipkan atau insert.
Ini ya. Pak Guru punya ini, kebetulan Pak Guru sudah merubah tampilannya, interface-nya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu sisipkan artinya insert ya. Nah, nanti ketika klik akan muncul semua anggota-anggota dari ribbon tab sisipkan. Ini dia. Oke, selanjutnya arah belajar kalian harus memahami fungsi dari setiap opsi penyisipan pada gambar, penyisipkan gambar di Microsoft Word. Mengenali perbedaan antara from file itu apa, clip art itu apa, auto save itu seperti apa, dan chart itu yang bagaimana. Kalau untuk menyisipkan yang sifatnya grafik berarti pakai chart, begitu ya, dan seterusnya. Lalu 3, cara mengetahui memasukkan gambar dari scanner atau kamera ke dalam dokumen. Yang keempat, yang ke-14 ini ya, soal ke-14 itu kompetensi yang akan Pak Guru uji adalah memahami struktur tabel dalam Microsoft Word atau Excel. Nah, materi yang harus dipelajari adalah bagian-bagian tabel. Bagian-bagian tabel itu terdiri dari baris. Baris itu dilihat secara horizontal yang mana? Ini dia. Nah, ini namanya semuanya baris. Kalau kolom itu adalah garis vertikal dalam tabel. Vertikal itu seperti ini. Nah, kalau ini Pak Guru namakan kolom 1, maka ini juga adalah kolom 2, ini juga adalah kolom 3, dan seterusnya. Berikutnya sel itu adalah kotak tempat data dimasukkan. Misalnya Pak Guru taruh ini tanda titik. Adakah di sel berapa? Tinggal kita hitung. Berarti ini ada di baris K3. Misalnya Pak Guru taruh sini ya. Nah, berarti ada di baris C di kolom K4. Berarti C4 ini adalah merupakan sel, disebut dengan sel. Ini dia nih, tempat titik yang tadi ini berada, gitu ya. Cara menghitung jumlah baris dan kolom pada tabel, yaitu dengan cara hitung jumlah baris dari atas ke bawah, hitung jumlah kolom itu dari kiri ke kanan. Jadi Pak Guru hapus kembali. Untuk menghitung jumlah baris itu dari atas ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 baris. Itu cara hitungnya. Kalau menghitung kolom berarti tinggal hitung dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tabel ini memiliki 11 baris dan 5 kolom. Arah belajar kalian harus bisa memahami cara menghitungnya. Cara menghitung ada berapa jumlah baris dan kolom dalam berbagai jenis tabel. Lalu yang kedua, kalian memahami struktur dasar tabel di Microsoft Word dan Excel. Yang ketiga, kalian mengenali istilah baris itu apa, kolom itu apa, dan sel dalam pembuatan tabel. Harus pahami itu ya. Lalu yang berikut, soal nomor 15 itu kompetensi yang akan Pak Guru uji adalah bagaimana menggunakan fitur merge cells atau menggabungkan sel pada Microsoft Word untuk menggabungkan sel dalam tabel. Materi yang kalian harus pelajari adalah pengertian merge cells. Nah, itu digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel dalam tabel. Terus langkah-langkah untuk menggabungkan sel, bisa blok sel yang digabungkan, masuk ke tab layout di bawah table tools, pilih merge cells. Fungsi tombol lain kalian harus pelajari juga. Split cells itu fungsinya apa, insert cells itu fungsinya apa, dan insert below cell itu fungsinya seperti apa. Ini ya fungsi-fungsi masing-masing ya, silahkan pelajari. Nah, arah belajar kalian itu cukup untuk kalian harus bisa memahami bagaimana kalian mempraktikkan cara menggabungkan dan membagi sel dalam tabel Microsoft Word, memahami fungsi-fungsi dalam tabel layout yang berkaitan dengan tabel, lalu mengenali perbedaan antara merge cells dan split cell. Ya, itu dia. Nomor 16. Kompetensi yang akan Pak Guru uji untuk kalian adalah bagaimana kalian memahami konsep range dalam Microsoft Excel untuk memilih beberapa sel secara bersamaan.
Materi yang harus dipelajari, pengertian range. Range adalah kumpulan beberapa sel dalam Excel yang dapat dipilih sekaligus untuk diformat atau dihitung. Contoh penulisan range adalah A1, ini titik berganda ya, dibaca A1 sampai A5, memilih sel dari A1 hingga A5 gitu ya. Berikutnya, perbedaan antara range dengan istilah lain seperti sel. Sel itu adalah satu sel tunggal, contohnya A1. Row itu adalah baris dalam tabel sel. Kolom itu adalah kolom dalam tabel sel. Penggunaan range dalam Excel itu untuk apa? Satu, untuk melakukan format teks, misalnya warna, font, rumus, dan lain-lain. Kedua, untuk menggunakan rumus dalam perhitungan seperti sum, average, dan lain-lain. Nah, arah belajar kalian, anak-anak, cukup kalian mempelajari cara memilih dan memformat beberapa sel range dalam Excel. Lalu mengenal cara menulis referensi sel dan range dalam rumus Excel. Selanjutnya nomor 17. Nomor 17 itu kompetensi yang akan Pak Guru uji adalah bagaimana kalian memahami struktur lembar kerja Microsoft Excel, terutama konsep row baris. Nah, materi yang harus dipelajari adalah pengertian row atau baris dalam Excel. Row itu adalah kumpulan data yang tersusun secara horizontal mendatar pada lembar kerja Excel. Baris di Excel itu diberi label dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh baris ketiga itu berarti sel, contohnya baris ketiga berarti semua sel dari A3, B3, C3, dan seterusnya. Jadi ini baris, ini namanya baris ya. Ini berarti baris 20, lihat namanya di sini baris 20. Ini baris 23. Nah, kalau disuruh sebutkan sel-sel yang ada di baris 23, berarti ini sel 23 ini ya, A23 ini, A23, B23, C23, D23, ini nama barisnya akan muncul di sini. Nah, kalau kita klik pada salah satu sel di baris 23, nanti nama barisnya akan muncul di sini. Nama selnya ya, F23, I2, L23, I23, dan seterusnya, L23. Nah, silahkan perhatikan baris itu apa dan kolom itu apa. Lalu perbedaan row itu baris ya, row ini baris. Nah, dengan istilah lain dalam Excel seperti kolom. Apa bedanya row dengan kolom? Apa bedanya row dengan sel? Apa bedanya row dengan range? Ingat, pahami. Nah, materi yang kalian harus pelajari itu apa? Arah belajarnya kalian memahami perbedaan antara row, kolom, sel, range. Berlatih untuk mengakses, memilih, dan memformat baris dalam Excel. Lalu ketiga, mempelajari cara menggunakan baris dalam rumus dan tabel. Nomor 18 itu kompetensi yang akan Pak Guru uji untuk kalian adalah bagaimana kalian memahami jenis-jenis referensi sel dalam Microsoft Excel, terutama referensi absolut. Nah, materi yang harus kalian pelajari adalah jenis referensi sel dalam Excel. Referensi absolut, misalnya absolut A, absolut 1, itu ditandai dengan 2 tanda dolar. Nah, seperti ini ya, 2 tanda dolar ini absolut sebelum kolom dan baris. Misalnya ini absolut A, absolut 1. Fungsinya untuk apa? Saat rumus disalin ke sel lain, referensinya tetap tidak berubah. Contoh, jika rumus di absolut A1 ini ya, rumus A1 absolut 1, absolut A dan absolut 1 tambah 10 disalin ke sel lain tetap akan mengacu pada sel A1. Ini dia. Lalu referensi relatif. Referensi relatif itu tanpa tanda dolar, sehingga referensinya berubah secara otomatis saat rumus disalin. Contoh, jika A1 tambah 10 disalin ke bawah akan berubah menjadi A2 tambah 10. Nah, ini ada juga, ada referensi campuran. Kolomnya tetap, tapi barisnya berubah saat disalin. Kalau yang ini adalah barisnya tetap, tapi kolomnya akan berubah saat disalin. Nah, referensi salah satu
referensi salah ini ya. Absolut A ini salah. Ini salah penulisan. Nah, format ini tidak valid dalam Excel. Ini pasti akan tidak dianggap sebagai sebuah rumus atau referensi. Nah, misalnya nih ya, ini kita tambah 1, ini 1, ini 2, jadi ya, misalnya sampai begitu ya. Lalu kita mau buat rumus. Di sini Pak Guru mau menampilkan rumus di A1 tambah 10, tapi yang ini Pak Guru taruhkan dolar, absolutkan dia. Nah, seperti ini penulisannya ya. Ini yang benar penulisannya. Tambah 10. Maka jadinya 11. Ketika Pak Guru copy file copy rumus ini ke bawah, di sini kalau Pak Guru tekan F2, dia tetap mengambil rumus dari yang A1 punya karena dia sudah diabsolutkan. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau Pak Guru tidak pakai absolut atau referensi relatif saja, maka dia akan berubah. Contoh, Pak Guru ambil dari A1 tambah 10. Pak Guru tidak absolutkan dia, maka saat Pak Guru copy rumusnya ke bawah, itu dia akan berubah. Nah, bukan A1 lagi. Nah, sudah jadi A2. Di baris yang berikut sudah ambil baris yang ketiga. Nah, diambil begitu terus. Rumusnya sudah berubah. Kalau Pak Guru absolutkan dia, maka rumusnya walaupun Pak Guru salin, dia akan tetap seperti ini. Ini tetap dari A1, yang baris kedua tetap juga dari A1. Lihat, semuanya tetap dari A1. Nah, itu fungsi dari absolut. Oke, VLOOKUP dan if. Selanjutnya nomor 19. Nomor 19 itu kompetensi akan Pak Guru uji adalah memahami cara menyesuaikan lebar kolom dalam Microsoft Excel secara manual. Nah, bagaimana cara menyesuaikan lebar kolom di Excel secara manual? Itu dengan cara klik tab Home, Format, Column Width, masukkan angka lebar kolom yang diinginkan. Kita bisa contoh seperti ini. Ini Pak Guru mau lebarkan dia. Ini tabel. Ya, tabel seperti ini. Lalu kolom yang ini ya, kolom yang ini Pak Guru mau melebarkan, itu bisa dengan cara ini tab, ketik tab, format, ini, lalu lebar kolom atau kolom width. Silakan masukkan angka di sini, misalnya 20, maka kolomnya akan lebar jadi 20 ini. Atau kita bisa juga dengan cara manual seperti ini. Nah, kita tinggal pegang, tarik-tarik seperti ini. Menggunakan fitur auto fit, klik tab Home, Format Auto Fit, nanti akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran tulisannya. Ini contohnya kayak gini. Jika tulisannya panjang, saya ingin buka puasa bersama. Nah, ini kan tulisannya sudah panjang, jadi kita bisa gunakan format otomatis paskan lebar kolom. Nah, langsung dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang otomatis tadi itu, sesuai dengan ukuran kalimatnya. Berikutnya dengan cara drag dan drop. Nah, ini maksudnya drag dan drop. Arahkan, itu caranya adalah arahkan kursor ke bagian atas antara dua kolom, yang ini dia ya, antara kolom yang ini dan ini, taruh di sini di antaranya nih. Nah, baru tinggal kita geser ke kiri dan ke kanan untuk menyesuaikan dengan kalimatnya. Nih, kesalahan yang umum. Kesalahan umum itu berarti kita sering menganggap bahwa tinggi kolom salah, jadi mengatur tinggi baris. Seharusnya disebut dengan tinggi baris, bukan tinggi kolom, karena ini suka kategori baris. Kalau kita atur dia ini gini ya. Ini berarti tinggi baris, bukan tinggi kolom. Kolom itu berarti lebar seperti ini ya. Ini lebar. Kalau baris itu berarti tinggi. Ingat, kolom itu lebar, kalau baris tinggi. Nah, lalu apalagi yang kesalahan sering disebut dengan depth column atau auto column. Tidak ada fitur ini di Excel. Jadi Excel tidak menyediakan fitur yang auto column, tidak ada. Nah, arah belajar kalian cukup mempelajari itu kolom width ini. Nah, silakan screenshot lalu pelajari, dan auto fit di menu format pada Excel. Berlatih menyesuaikan ukuran kolom dengan berbagai metode, lalu memahami perbedaan pengaturan tinggi baris dan lebar kolom.
Dan nomor 20, kompetensi akan Pak Guru uji untuk kalian adalah memahami cara menyisipkan grafik dalam Microsoft Excel untuk memvisualisasikan data. Materi yang harus kalian pelajari adalah menyisipkan grafik di Excel. Pilih data yang akan dibuat grafik, lalu masuk ke tab Insert, pilih jenis grafik. Nah, lalu pilih ini untuk kolom chart, itu berarti grafiknya berbentuk diagram batang. Lalu pie chart itu berarti grafiknya berbentuk lingkaran, line chart itu diagram garis, kalau bar chart itu berbentuk batang horizontal. Nah, untuk menyesuaikan tampilan grafik itu bagaimana? Tambahkan judul, label sumbu, dan legenda. Ubah warna atau tata letak dengan chart tools ya. Arah belajar kalian itu ini contoh, Pak Guru contoh satukan saja. Misalnya ini ada punya sebuah tabel, lalu misalnya ini 1, 2, 3, lalu di sini Pak Guru rumus. Di sini ada taruh judul ya, judul ini ikan asin, ikan bakar, misalnya ikan kuah. Nah, ada kalian punya tabel seperti ini, masing-masing tabelnya. Lalu kita sesuaikan tadi format, ukurannya kita otomatiskan. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal ketik di sisipkan, lalu ini smart chart. Nah, tadi yang di sini ada masukkan grafik. Bagaimana cara memasukkan grafik? Pilih grafik ini sisipkan, klik sisipkan. Lalu silakan pilih grafik ini, model-model grafik. Nah, bagan ini ya. Bagan. Nah, silakan kalian pilih bentuk-bentuk bagan. Contoh misalnya pilih yang ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, ikan asin, ikan bakar, ikan kuah. Lalu kalian mau pakai bentuk yang mana lagi? Misalnya kita ganti, pilih sisipkan atau insert. Kita ganti dengan yang bentuk ini bentuk corong misalnya. Ini bentuknya, tinggal kalian tulis judulnya di sini. Nah, seperti itu. Kita ganti bentuk grafiknya suka-suka kalian. Ini yang tadi berbentuk lingkaran. Nah, ini. Nah, silakan bentuk suka-suka kalian. Nah, ini contoh cara menambahkan grafik ke Microsoft Excel. Nah, arah belajar kalian cukup bisa memahami tab insert dan menyisipkan grafik, mengenali jenis-jenis grafik dan kegunaannya, berlatih menggunakan grafik dari data sederhana di Excel. Demikian ya. Untuk nomor 21 sampai dengan yang terakhir 30 ada di video selanjutnya. Selalu pantau grup kalian dan jaga selalu kesehatan agar bisa melaksanakan sumatif tengah semester dengan baik dan mendapatkan nilai yang juga baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.